Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Seperti yang sudah Rara janjikan ya. Kita bakalan ngobrol tentang masalah kesehatan dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan pelayanan kegawatan bayi baru lahir di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rara sudah ditemani sama Mbak Ririn Budi Lestari, Eskep Nurse ya, benar? Ya, sebagai narasumber kita. Selamat pagi Mbak Ririn. Selamat pagi menjelang siang. Nah, ini sudah siang ya Ibu ya? Iya. Mungkin mikrofonnya dideketin Bu. Oh iya, biar. Nah, ya. Nah, ini kayaknya saya ketemu sama Ibu ini baru sekali ya? Iya, baru betul. Ya. Siap. Oke, nanti kita ngebahas tentang mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan pelayanan kegawatan bayi baru lahir di RSUD Dr. Saidiman. Sebelum kita mulai, mungkin boleh memperkenalkan diri, monggo silahkan. Siap, terima kasih waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini kami bersama Mbak Rara akan menyampaikan tema terkait mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan pelayanan kegawat daruratan bayi baru lahir di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Rara, yaitu Ririn Budi Lestari. Kebetulan kami diamanahi bekerja di RSUD Dr. Saidiman Magetan di ruang perinatologi Picunicu. Seperti itu Mbak Rara. Siap. Nah, kalau kita ngebahas tentang masalah mengenal tanda bahaya, emang kalau bisa dikatakan tanda lahir itu apakah bahaya Ibu? Boleh dijelaskan? Iya, mungkin perlu kita ketahui bersama untuk bayi baru lahir itu kan harapannya lahir dalam kondisi yang sehat. Betul. Jadi sebelum kita mengetahui tanda bahayanya, kita harus tahu dulu kondisi bayi yang sehat itu seperti apa. Siap. Jadi mungkin di sini perlu kami jelaskan dulu terkait tanda-tanda untuk bayi yang sehat ya Mbak Rara ya. Mungkin pasti sudah tahu tandanya, yaitu warna kulitnya yang merah muda, geraknya aktif, tangisnya kuat, habis itu terus meneteknya itu juga kuat, gitu ya. Habis itu juga pada saat setelah lahir itu segera BAB ya, BAB bayi itu kan warnanya hitam pertama kali. Nah, itu harus keluar tidak boleh lebih dari 48 jam. Jadi harapannya sebelum itu bayinya bisa BAB. Habis itu juga pipisnya itu juga cukup banyak seperti itu. Jadi itu tanda-tanda bayi sehat. Terutama yang harus kita perhatikan adalah ini geraknya aktif, tangisnya kuat, tidak ada sesak atau retraksi dinding dada seperti itu. Berarti kalau seandainya nih yang namanya lahir, terus padahal nangisnya kuat, terus geraknya juga aktif, terkadang terus dokter pernah bilang gini, ini harus ada tindakan ini, karena mungkin dokter tahu paham ya, ada sesuatu hal yang terjadi di dalam atau apa gitu. Berarti apakah itu tanda anak yang tidak sehat? Gini, jadi tangis yang kuat pun kita juga harus waspada. Jadi di awal itu bayinya nangis, habis itu tangis kuat, geraknya aktif. Tapi di akhir tangisan itu ada suara rintihan. Jadi habis tangis kuat, tapi di akhirnya itu salah satu tanda bahaya kegawatan pada bayi. Itu memerlukan pertolongan segera. Jadi mungkin dikasih oksigen dan sebagainya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau infus ini kita lihat kondisinya dulu. Tapi itu yang terganggu adalah dari pernafasannya. Betul, Terus kalau bayi harus sampai di inkubator itu maksudnya gimana Ibu? Iya. Itu tanda-tanda kesehatannya tanda kurang kesehatannya itu benar-benar ada atau bagaimana?
Jadi untuk bayi yang dirawat di inkubator itu adalah bayi-bayi dengan berat badan kurang biasanya, yang di sana berisiko sekali untuk terjadinya kedinginan atau hipotermi seperti itu. Nah, salah satu penanganannya untuk mencegah biar hipotermi atau kedinginannya itu tidak berulang, tidak berkepanjangan, itu ditempatkan dirawat di inkubator. Biasanya kan untuk bayi usia kehamilan yang kurang bulan, bayi prematur, itu juga indikasi untuk masuk atau dirawat di inkubator. Kalau pertanyaannya gini, mengapa penting mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir? Itu kenapa, Ibu? Iya, jadi memang yang namanya bahaya, bahaya itu kan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Makanya supaya tidak sampai terjadi kematian, itu kita harus mengenali tanda awal dulu, ya. Jadi misalnya kita harus observasi dulu ini, apakah bayinya itu sesek apa tidak, apakah bayinya itu kedinginan atau tidak, menangisnya bagaimana, terus apakah ada sesak nafas, apakah ada kejang-kejang, apakah ada ini. Yang biasanya itu adalah untuk bayi prematur yang masalah menyusu, itu sangat risiko sekali. Karena apa? Yang namanya menyusu itu adalah satu-satunya nutrisi yang masuk ke bayi. Iya, jadi kalau bayi prematur tidak mau menyusu, risiko terjadinya hipoglikemi atau gula darah yang kurang, terus resiko terjadinya dehidrasi, seperti itu sangat mungkin sekali. Itu, jadi kita harus waspada. Apalagi non sewu saat ini cuaca lagi dingin Jadi untuk bayi-bayi itu sangat berisiko sekali untuk terjadinya kedinginan. Lah itu juga salah satu tanda bahaya yang harus kita waspadai, Mbak. Jadi suhu bayi normal itu adalah 36,5 derajat sampai 37,5 derajat. Termasuk juga nanti ini yang biasanya ujung-ujung jari, baik jari tangan maupun kaki itu harus dijaga kehangatannya. Biasanya kalau orang dikasih serodong tangan sama serodong kaki itu itu fungsinya untuk mencegah terjadinya hipotermi atau kedinginan. Karena kalau nanti sampai terjadi kedinginan, dampaknya kemana-mana, Mbak. Jadi bisa nanti gula darahnya yang turun seperti itu. Terus kadang juga ini akhirnya berdampak malas minum. Terus juga kuning seperti itu. Siap. Itu Mbak Rara. Jadi kita memang sebagai orang tua dan juga mungkin pada saat di rumah sakit sebagai mungkin perawat yang di sana emang harus benar-benar ibarat kata aktif untuk bisa melihat seberapa tanda-tanda yang dialami oleh anak-anak ini, apakah nanti sehat terus, apa ada keluhan kayak gitu. Memang harus setiap detiknya, setiap menitnya harus diperiksa, ya. Betul. Terus kalau tadi Ibu pernah mengatakan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perawatan bayi baru lahir? Itu apa saja? Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah ini saturasi oksigen. Biasanya kalau di rumah sakit lah saya menyampaikan di rumah sakit. Jadi saturasi oksigennya itu harus normal. Jadi termasuk juga suhunya. Habis itu terus tadi warna kulit tadi ya, Mbak ya. Jadi kalau bayinya itu warnanya tidak merah muda, jadi kebiruan, itu juga kita harus hati-hati karena kemungkinan di sana terjadi kedinginan atau mungkin ada penyakit yang lain, misalnya apakah ada penyakit jantung bawaan, apakah ada gangguan nafas dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Siap. Berarti itu faktor-faktor yang memang harus diperhatikan ya. Termasuk tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu sendiri. Nah, selama ini kalau di RSDS selama menangani bayi-bayi yang mungkin terlahirkan di sana, ini
banyak yang dalam keadaan normal atau terkadang ada sesuatu hal yang harus mendapatkan penanganan khusus? Ya. Banyak yang mana Ibu biasanya? Karena untuk di ruangan kami ya Mbak, di ruang perinatologi Nicu Picu adalah ruang observasi. Jadi kalau memang bayinya itu lahir dalam kondisi sehat, langsung rawat gabung sama ibu. Oh gitu. Iya, karena kita ini Mbak berusaha menjadi rumah sakit ini, kami sudah menjadi rumah sakit RSSIB. Jadi rumah sakit sayang ibu dan bayi. Ya. Apabila bayi itu lahir dalam kondisi sehat, tangis kuat, gerak aktif, tidak ada kegawatan, itu langsung kita lakukan rawat gabung bersama ibunya. Tapi kalau memang setelah lahir itu ada masalah yang perlu observasi, misalnya kok tadi bayinya tidak mau menangis, atau bayinya prematur, atau bayinya gula darah yang turun, itu kami lakukan observasi atau perawatan di ruang perinatologi Picu Nicu seperti itu. Siap-siap. Nah, ini sudah ada pertanyaan Ibu ya. Pada saat bayi itu lahir, apakah bayi langsung bisa mengenali ibunya? Dan apa yang harus saya lakukan jika ia tidak mengenali? Terima kasih dari hamba Allah ini. Monggo silakan. Jadi sejak di dalam kandungan, insya Allah itu sudah menggariskan kalau naluri seorang ibu sama bayi itu sangat dekat Jadi dibuktikan juga pada saat ini setelah lahir, misalnya bayi aktif, maksudnya sehat, dilakukan bonding atau ini KMC, keliru, mohon maaf, IMD, inisiasi menyusu dini, itu juga cepat sekali, melakukan ini, mencari puting ibu dan sebagainya seperti itu. Itu juga salah satu tanda kalau bayi itu bisa mengenali ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di dalam kandungan bayi itu sejak usia berapa Mbak, 4 bulan kandungan atau berapa itu kan sudah mulai ini ada gerakan. Betul seperti itu. Dari sana itu sudah terbiasa mendengar suara ibu. Jadi ini ibu saya, terus kebiasaan ibu seperti ini itu sudah terekam saat bayi itu di dalam kandungan. 4 bulan. Jadi maksudnya nanti beriring berkembangnya ini berkembangnya janin, bertambahnya usia kehamilan seperti itu, lama-lama bisa mengenal ibunya dari situ. Jadi makanya insya Allah itu nanti secara alami juga bisa mengenali ibunya itu yang mana seperti itu. Nah, kalau ada masalahnya seperti ini, bayi harus mendapatkan perawatan, terus belum bisa mendapatkan yang mana IMD tadi, kan terus belum sempat melihat ibunya, belum sempat nemplok ke ibunya nyusu, itu ada sesuatu hal yang bedakah dengan anak tadi untuk pengenalan ke ibunya karena nggak langsung melihat ibunya, harus ada perawatan? Itu bagaimana Ibu? Ya, makanya untuk mengantisipasi yang seperti itu Mbak, biasanya kami itu walaupun bayi dirawat terpisah sama ibu, kalau memang bayinya itu sudah ibunya itu sudah sehat, itu kami selalu edukasi ke keluarga untuk melihat ibunya itu bisa datang ke ruangan kami. Seperti itu. Kebetulan mohon maaf, di kami itu kan ada ruangan ini ya Mbak, perinatologi, yang itu adalah untuk bayi-bayi dengan observasi tapi tanpa kegawatan nafas. Terus ruang nicu itu adalah ruang bayi yang dengan kegawatan nafas dan memerlukan observasi ketat seperti ICU-nya bayi. Di samping itu juga ada 2 tempat tidur yang dikhususkan untuk ruang perawatan intensif anak. Tapi yang sering memang untuk kasus-kasus bayi itu kalau yang tidak memerlukan perawatan intensif yang perinatologi tadi, ibunya bisa datang, habis itu nanti kita dampingi. Misalnya kasusnya dengan non sewu ada yang kuning kayak gitu juga ya Mbak ya. Itu kita dampingi untuk kadang netei.
Habis itu kita edukasi terkait apa namanya? Cara menyusui dan cara menyusui yang benar, yang bisa memberikan maksimal ASI ke bayinya, seperti itu. Gitu, siap. Iya. Terima kasih Ibu. Perbincangan kita kayaknya makin seru ya. Tapi kita jeda dulu. Iya, ada yang harus lewat. Nah, sahabat Rasi, perjalanan kita kayaknya makin luar biasa ya. Ngobrolin masalah anak memang kayaknya nggak ada habis-habisnya ini. Nanti sejam 2 jam cukup apa enggak ya? Makanya buat sahabat Rasi jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih merapat di Cakrawala Siang untuk kesempatan hari ini di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sahabat Rasi, kembali lagi Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan pelayanan kegawatan bayi baru lahir di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Ibu Ririn di sini ya. Nah, silakan Anda bisa bertanya-tanya atau mungkin Anda pengen tahu lebih jelasnya. Silahkan di 0351 896 137, SMS juga WhatsApp 0811302096. Anda untuk sekarang ini juga bisa nonton di aplikasi Express Radio dan juga di Facebooknya Radio Rasi FM Magetan, di Rasi Magetan, dan juga Instagram kita ya. Sudah terhubung semuanya. Nah, silahkan untuk saat Rasi. Nah, kita lanjutkan Ibu tentang masalah mengenal tanda bahaya yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kalau ini sudah ada pertanyaan, kapan sih Ibu bayi itu harus menjalani pemeriksaan fisik pertama kali setelah keluar dari rumah sakit? Ini mungkin bayi sudah sehat, bayi sudah ini terus pulang mungkin kali ya. Ini kapan harus menjalani pemeriksaan fisik kembali setelah keluar dari rumah sakit? Monggo silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini kami akan mengajak sahabat Rasi semua yang saat ini mengikuti acara ini. Tadi lupa saya menyampaikan, jadi di buku KIA, buku KIA ini sangat lengkap terkait informasi-informasi baik itu tentang bayi ataupun ibu. Jadi mungkin di sini bisa dibuka juga yang halaman 37 tadi yang sudah kita bahas ya Mbak ya, tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Terus terkait informasi pertanyaan ini tadi kapan mendapatkan itu perawatan. Jadi setelah bayi baru lahir, terus dilakukan perawatan di rumah sakit dan dinyatakan stabil sehat oleh dokter dan akhirnya diizinkan pulang. Itu waktu kapan diperiksa kembali itu tergantung dari kondisi bayinya itu sendiri. Jadi kalau memang bayinya itu di awal itu sehat, tidak ada kegawatan, terus pada saat lahir itu langsung rawat gabung sama ibu, itu bisa dilakukan kunjungan oleh tenaga kesehatan itu di hari ke-3 sampai ke-7. Setelah ini ya, setelah pulang kayak gitu. Jadi kan ada jeda waktu kayak gitu ada 3 hari pada saat bayinya sudah diizinkan pulang. Ini untuk bayi sehat ya Mbak ya. Itu kita pun juga harus perlu kewaspadaan sebagai orang tua, nun sewu sebagai orang tua. Jadi di rumah itu biasanya kan kalau di masyarakat itu banyak yang besok, ada acara hajatan kayak gitu Mbak. Itu juga kita harus hati-hati karena sangat berisiko untuk terjadi infeksi pada bayi. Nun sewu berdasarkan pengalaman kami dinas di ruang perinatologi itu. Misalnya bayi sudah dinyatakan pulang sehat, habis itu terus di rumah itu ada hajatan, itu juga ada banyak yang kasusnya itu harus balik lagi ke rumah sakit. Itu dengan kadang panas, habis itu terus kadang lemes kayak gitu. Jadi resiko untuk tertular dari orang dewasa itu sangat tinggi sekali. Makanya mungkin untuk acara-acara seperti ini nanti bayinya ditempatkan di
ruangan yang khusus aja, jangan banyak orang yang masuk seperti itu. Terus biasanya Mbak, kalau di kami itu kan setiap ibu bayi mau pegang bayi atau apa itu kan selalu kita ajarkan untuk cuci tangan gitu. Nanti harapannya di rumah pun juga dipraktekkan itu. Jadi itu bisa mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Jadi pada tadi kunjungan tadi hari ketiga ke-7 itu tidak sampai terjadi tadi bayinya panas, habis itu terus lemes, terus neteknya juga kurang seperti itu. Jadi itu perlu perlu diperhatikan atau diwaspadai. Itu kadang memang yang namanya anak kalau ya seneng ya tetangga pada ini, tapi kadang kalau kita gimana ya Bu ya adat ya terkadang memang susah untuk tidak dilakukan ya, tapi ya untuk kesehatan anak ngomong ke orang-orang yang mungkin di samping kita atau ini kayaknya juga perlu ya, harus tegas itu perlu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu, seberapa sih bayi harus diberi makan dan bagaimana saya mengatasi permasalahan menyusui, karena anak saya itu kalau disusui kadang dilepeh-lepeh gitu. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi kita juga harus pandai-pandai bagaimana caranya supaya ASI itu bisa diminum oleh bayi kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk melakukan netei langsung kayak gitu. Tapi dalam hal tertentu kadang memang ada masalah nun sewu, putingnya yang datar. Habis itu terus ASI yang tidak lancar. ASI-nya tidak lancar. Seperti itu juga menjadi masalah. Makanya kita harus punya trik tersendiri. Jadi misalnya kalau yang puting datar tadi itu bisa kita perah. Kita perah. Habis itu nanti disendoi atau mungkin diceloki ya Mbak. Celoki itu gelas kecil itu khusus untuk memberi minum bayi. Seperti itu. Dan harapannya itu bayi itu tidak dikasih dot. Kadang kalau dikasih dot itu malah bingung puting. Apalagi non sewu putingnya datar, kebetulan sudah enak dengan pemberiannya ASI itu dengan dot kayak gitu, malah dia malas untuk ngecat lagi seperti itu. Dan apalagi kalau ASI atau puting atau payudara itu kalau tidak dihisap, tidak ditetekkan, itu produksinya semakin lama itu akan semakin berkurang. Oh, makin seret. Iya, makin seret. Makanya kami selalu berpesan, non sewu kan kebetulan kami di ruang perinatologi Picunicu itu adalah semuanya adalah ibu, yang di sana adalah semua perempuan yang pernah hamil. Yang pernah hamil menyusui seperti itu. Jadi harapannya pada saat pumping atau prah ASI itu kami usahakan, kami sarankan untuk selalu pumping kayak gitu Mbak. Walaupun di ruangan kadang rempong kayak gitu ya Mbak ya. Tapi insya Allah kami selalu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang saat itu waktunya pumping itu bisa memproduksi ASI, karena kalau lama tidak diperah itu seperti tadi juga produksinya sedangkan ASI itu kan sangat penting sekali untuk kesehatan bayi ini gizinya yang tinggi, protein dan sebagainya seperti itu, termasuk juga untuk IQ-nya, kecerdasannya seperti itu. Kalau tadi ada yang tanya masalah bayi yang harus diberi makan itu loh Bu. Itu mengenalinya kenyang apa belum itu bagaimana? Kadang kan disuapin masih gitu aja, masih mau gitu aja. Itu gimana? Maksudnya seberapa sih sebenarnya takaran mungkin anak itu sudah kenyang seperti itu? Jadi kalau makanan itu kan diberikannya setelah usia 6 bulan. Jadi kalau ASI harapannya 6 bulan itu semuanya ASI. Jangan dikasih sufor kayak gitu harapannya. Tapi kadang ada beberapa yang
nun sewu bermasalah tadi, produksinya yang kurang dan sebagainya. Nanti kalau hanya mengandalkan ASI saja nanti kan kurang, akhirnya dehidrasi dan sebagainya. Indikasi tertentu boleh dilakukan sufor. Lah untuk makanan, makanan tadi kan setelah 6 bulan. Biasanya kan diberikan pada anak, maksudnya untuk bayi. Seperti itu. Jadi untuk takarannya itu ini misalnya bayi umur berapa kayak gitu, sepertiga makanan kita ya. Jadi misalnya bayi umur 1 tahun kayak gitu, bayi 1 tahun seperti itu, paling enggak ini jatah makannya itu sekitar berapa gram ya itu, 100 sampai 200-an mungkin ya. Nanti yang 3 sendok itu kah? Yang 3 sendok maksudnya? Namanya? Takarannya 3 sendok untuk orang dewasa untuk 3 kali itu kah atau sebagaimana? Oh ya. Jadi itu nanti karena itu kaitannya sama nutrisi ya, Mbak. Itu nanti yang lebih bisa menjelaskan adalah bagian gizi. Kebetulan kami kan di ruang perinatologi Picunicu yang di sana kasusnya adalah kasus bayi. Kasus bayi umur 0 sampai 28 hari. Walaupun di sana ada pasien yang pediatrik, tapi di sana ada bayi-bayi anak-anak yang ada kegawatan. Jadi nek masalah makan, nutrisi. Nutrisinya itu biasanya nanti setelah kondisi yang membaik seperti itu terus alih rawat ke ruang yang anak kayak gitu. Siap. Nah ini ada pertanyaan lagi Ibu. Seberapa sering sih bayi pergi ke kamar mandi dan bagaimana saya bisa tahu jika ada masalah dengan bayi itu? Terima kasih Ibu. Ini apakah dengan termasuk kegawatan karena masalahnya kan anak jarang pipis atau apa gitu. Sebenarnya seberapa sering anak itu harus pipis dan ke kamar mandi? Monggo silakan. Ya. Jadi itu tergantung usia tergantung usia. Kalau bayi tadi kan untuk pipisnya paling enggak sehari itu 4 sampai 6 kali ya, 6 kali. Terus itu juga kita harus kaji warnanya apa. Kayak gitu. Kalau pekat berarti dia resiko untuk terjadinya dehidrasi seperti itu. Kalau jernih insya Allah enggak apa-apa. Terus kalau anak itu paling enggak juga kisaran antara 2 sampai 3 kali untuk pipisnya, atau itu kadang tergantung minumnya ya Mbak ya. Apalagi nun sewu pada saat ini kan cuaca dingin kayak gitu, jadi sering itu insya Allah enggak apa-apa, yang penting diimbangi sama ini minumnya kalau pipis. Tapi kalau yang BAB itu beda lagi, ke kamar mandinya karena BAB atau karena BAK kayak gitu, atau karena pipisnya, karena kencingnya kayak gitu. Kalau yang BAB itu anak sudah lebih dari 4 kali 5 kali itu kita harus waspada. Jadi termasuk kita harus mengkaji, kenapa Dek kamu kok sering ke kamar mandi, yang sakit apanya kayak gitu. Terus kamu BAB apa ini kencing kayak gitu, kita juga harus mengkaji, harus tanya ke anak kita. Jadi kalau non sewu cuaca dingin seperti ini kan juga resiko sekali untuk terjadinya diare Mbak. Kasus diare di anak itu juga sangat tinggi Jadi mungkin juga harus hati-hati. Kalau anak yang sering kembung itu loh Bu, padahal sudah pakai baju hangat, sudah pakai celana panjang, terus sudah pakai kaos kaki, tapi terkadang masih kembung, itu bagaimana ya? Apa karena nggak pakai topi atau bagaimana? Iya, jadi memang banyak faktor ya Mbak. Mungkin karena cuaca dingin, selain itu juga makanan juga bisa. Jadi dari faktor makanan, jadi mengurangi makan makanan yang mengandung gas, ya. Jadi kayak singkong dan sebagainya itu kan juga berisiko untuk terjadinya peningkatan produksi gas. Jadi itu dikurangi. Terus termasuk juga makanan pedas kayak gitu. Enggak asal makan berarti ya. Itu untuk anak, siap. Tapi mungkin di sini ini tadi ya Mbak, terkait bayi mungkin yang perlu kita tekankan, Jadi biar tidak terjadi
kegawatan pada bayi saat sudah dipulangkan yang perlu diwaspadai tadi. Jadi tidak boleh dingin. Karena nanti kalau bayi itu dingin, itu resikonya ini Mbak, hipoglikemi. Jadi gula darahnya yang turun. Oh, anak kecil ternyata punya gula ini yang turun juga ya? Jadi untuk bayi itu kan gula darahnya normanya lebih dari 45 nggih, 45. Jadi kalau kurang dari itu sangat berisiko untuk terjadinya kegawatan pada bayi. Bayinya lemes. Terus nanti dampaknya kan juga ini bisa kejang juga Mbak, kalau darahnya gula darahnya yang kurang kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Terus non sewu Mbak, ini mungkin bisa untuk ibu-ibu muda sebelum memprogramkan untuk mempunyai putra, itu sebaiknya harus mempelajari buku KIA ini, Mbak. Oh, gitu. Oh, jadi tidak pada saat mempunyai anak dan mempunyai bayi saja ya. Sebelum punya anak pun sudah harus tahu dan paham tentang KIA itu ya. Iya. Karena di sini ini banyak materinya. Jadi termasuk kegawatan ini tadi juga ada. Jadi kalau memang terjadi kegawatan itu saya harus bagaimana, seperti itu juga. Kalau anakku seperti ini harus bagaimana? Betul. Itu sudah jelas ya. Termasuk juga nanti misalnya kan salah satu kegawatan ini bisa terjadi kejang kayak gitu Mbak. Kadang kan panik ya di rumah itu kalau bayi kejang kayak gitu kan sudah panik. Lah seperti itu kita harus tidak boleh panik. Yang berlebih, panik biasa itu wajar ya karena kita seorang ibu dengan kondisi kejang itu mesti terjadi kegawatan kayak gitu nggih. Jadi yang pertama kali itu harus dibebaskan jalan pada saat itu netek kok tiba-tiba kejang. Nah seperti itu ASI yang ada di dalam mulutnya itu harus kita bersihkan biar tidak masuk ke saluran pernafasan. Karena kalau sudah masuk ke saluran pernafasan risiko terjadi aspirasi atau bisa sampai terjadi non sewu kematian kayak gitu. Jadi selain dibersihkan, habis itu dilonggarkan pakaian-pakaian. Non sewu kalau dulu kan ada kebiasaan Mbak, bayi dikasih gerita itu loh Mbak. Dikasih gerita itu. Sebetulnya gerita itu fungsinya untuk menghangatkan. Jadi tidak boleh ditali yang kencang. Betul. Jadi kalau daripada resiko nanti nalinnya kencang, mungkin bisa pakai kaos dalam kayak gitu nggih. Itu untuk mencegah biar tidak kedinginan pada bayi. Terus mungkin kita juga harus observasi bayi saya kok nafasnya sesek kayak gini, ini harus bagaimana? Misalnya di rumah itu juga tidak boleh panik ya, tidak boleh panik. Jadi kita ukur kita hitung suhu nafasnya itu berapa. Nek misalnya lebih dari 60 ya itu yang harus kita waspadai, harus dibawa ke tenaga kesehatan. Mungkin dalam hal ini adalah dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Seperti itu. Nanti kita lanjut Ibu tentang perjalanan di Ngobrol Sehat kali ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat, masih di Cakrawala Siang. Sobat Rasi, perjalanan kita cepat sekali ya. Ternyata sudah 1 jam di Cakrawala Siang untuk hari ini di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Ibu Ririn Budi Lestari ya, mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan pelayanan kegawatan bayi baru lahir. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Ibu sebelum kita tutup untuk acara kita di siang hari ini. Mungkin bagaimana sih yang harus dilakukan ibu-ibu ketika mungkin anaknya ada sesuatu hal yang membahayakan, harus ke rumah sakitnya seperti apa dan bagaimana? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Mungkin di sini akan kami ringkas Jadi mungkin tanda-tanda bahaya yang perlu kita waspadai pada bayi baru lahir itu yang pertama yaitu bayi tidak mau menyusu. Jadi itu juga salah satu tanda bahaya. Terus bayinya kejang, sesak nafas, menangisnya itu
merintih, terus akralnya dingin, terus lemah, terus kulitnya itu kuning. Jadi biasanya ada hiperbilirubin ya di sana. Jadi perlu itu mendapatkan pertolongan. Termasuk juga bayi yang muntah-muntah, diare itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, karena nanti resiko untuk terjadinya dehidrasi. Karena terjadi dehidrasi itu sangat bahaya ke bayi ya. Nanti kalau pertolongannya lambat, maksudnya tidak segera dibawa ke rumah sakit, itu bisa menyebabkan sampai terjadi kematian kayak gitu Mbak Rara. Jadi itu juga harus diwaspadai. Termasuk juga di sana BAB bayi. BAB bayi itu kan di awal itu kan warnanya hitam kayak gitu ya. Lama-lama akan hijau dan kuning. Lah itu sampai di akhir itu kuningnya itu kuning bagaimana? Kuning normal atau pucat kayak gitu. Ya. Kalau pucat itu pun juga harus waspada. Okay. Lah nanti kalau memang termasuk juga di sana tali pusat Mbak Rara. Tali pusatnya itu harus dirawat dengan baik. Prinsip perawatan tali pusat itu adalah bersih dan kering. Okay. Jadi tidak boleh ditutup pakai kasa. Jadi tidak boleh ya. Jadi dibiarkan gitu aja. Jadi nanti pada saat kotor dibersihkan pakai air hangat, habis itu terus disabun seperti biasa kalau mandi gitu nggih. Itu terus dikeringkan. Jadi tidak boleh ditutup pakai kasa. Karena itu bisa menyebabkan sumber infeksi kayak gitu Mbak Rara. Jadi tidak boleh. Nanti kalau infeksi di tali pusat, di pusar itu bisa menyebabkan ini biasanya tandanya itu kemerahan di area tali pusatnya. Ya, seperti itu salah satu tanda bahayanya pada bayi baru lahir itu perlu diwaspadai. Ya, nanti kalau memang dari bayi-bayi itu mengalami hal-hal yang seperti ini, mungkin bisa segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi kalau sekiranya kegawatan kayak gitu segera dibawa ke rumah sakit. Saya di mana aja enggak apa-apa karena yang terdekat Dokter Saidiman Magetan ya. Jadi alhamdulillah di kami itu sarana prasarana juga semakin lama semakin membaik. Betul, termasuk juga layanan. Kami mohon kritik saran untuk kemajuan pelayanan di Rumah Sakit Saidiman, terutama di ruang bayi di perinatologi Picunicu. Insya Allah kami berbenah untuk peningkatan pelayanan. Jadi misalnya tadi bayi dengan kegawatan masuknya di Ponek dulu Mbak Rara, IGD Ponek. Habis di IGD Ponek nanti distabilkan di tahap penanganan awal dulu, habis itu baru dipindahkan ke ruang perinatologi Picunicu. Yang di sana untuk perinatologi itu kami ada 10 TT Mbak Rara. Terus untuk yang ruang NICU untuk kegawatan bayi itu ada 6 tempat tidur. Terus untuk yang anak dengan kegawatan itu ada 2 tempat tidur. Jadi totalnya di kami ada 18 tempat tidur. Itu alhamdulillah dengan berbagai sarana prasarana insya Allah semakin banyak dan semakin lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan upaya ini masalah-masalah yang ada di Kabupaten Magetan teratasi semua. Iya, amin. Seperti itu. Termasuk juga keberhasilan pelayanan nanti semakin meningkat. Harapannya seperti itu. Mohon doa dan dukungan dari semuanya. Nah, sahabat terasi semuanya, seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Ririn tadi ya, jangan lupa ketika Anda mengenal tanda bahaya bayi baru lahir dan itu membutuhkan perawatan yang sangat luar biasa, jangan lupa langsung saja. Ketika mungkin Anda ke puskesmas sudah tidak mampu, ya mungkin seperti itu ya Ibu, langsung saja ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih Ibu. Insya Allah moga-moga bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, saat terasi Rara beserta kru yang bertugas untuk kesempatan siang kali ini pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.